Selamat pagi siswa-siswi kami kelas 6. Pada pagi hari ini kita akan memasuki tema 8 muatan SBDP. Nah, di sini kita akan membahas subtema 1, subtema 2, subtema 3 yaitu interval nada, tarik kreasi daerah dan reklame. Nah, ini sudah pernah kita bahas di subtema atau tema sebelumnya. Kita hanya mengulangi kembali. Nah, di subtema pertama kita akan membahas interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan nada lainnya. Interval nada bernilai jarak 1,5. Nah, di sini kita akan membahas jenis interval nada. Itu dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Sementara interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Nah, untuk mengetahui interval nada harmonis dan melodis, kita dapat memainkan alat musik melodis, contohnya pianika, gitar, seruling, dan lain-lainnya. Nah, saat memainkan interval nada harmonis, coba tekan nada C dan D secara bersamaan atau nada lainnya secara bersamaan. Nah, itulah yang disebut dengan nada harmonis atau bisa juga C dan E ya. Untuk memainkan interval nada melodis, cukup tekan satu nada saja dilanjutkan dengan nada berikutnya. Contohnya, tekan nada C, kemudian tekan kembali nada D. Nah, interval melodis itu dibagi menjadi dua, yaitu ascending interval dan descending interval. Ascending interval itu adalah dari nada rendah ke nada tinggi. Ditekan mulai dari nada rendah hingga ke tinggi. Sementara descending interval itu adalah dari nada tinggi ke nada rendah. Contoh dari ascending interval, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan sebaliknya itu descending interval, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval yang dapat dijangkau oleh suara manusia. Nah, sekarang kita akan lanjut ke subtema 2, tari kreasi daerah. Nah, sebelum kita masuk ke tari daerah, kita akan bahas kembali tari kelompok. Nah, di mana tari kelompok ini dimainkan oleh sekelompok orang atau beberapa penari, atau lebih dari 3 orang. Nah, sekarang kita akan membahas jenis dari tari kelompok, dibagi menjadi dua, tari tradisional dan tari kreasi. Nah, tari tradisional ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu tari primitif, tari klasik, dan tari rakyat. Nah, tari tradisional itu semua karya tari yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama, namanya juga tradisional, tari daerah ya. Sementara tari kreasi itu dikembangkan dari pola-pola tari dari tradisional ini atau tari daerah. Contohnya tari merak dari Jawa Barat, tari kupu-kupu dari Bali. Nah, tari kreasi daerah sering disebut dengan tari modern. Namun, dalam pengertiannya terdapat perbedaan antara tari modern dan tari kreasi. Tari modern adalah ekspresinya tidak terikat pada aturan-aturan atau pola-pola yang sudah ada. Sementara tari kreasi adalah tari yang dikembangkan dari pola-pola tari daerah. Nah, tari modern memberikan kebebasan koreografernya atau penata tarinya untuk berekspresi, contohnya dansa ya, bebas. Nah, sekarang kita akan membahas contoh tari kreasi daerah berkelompok yang ada di Indonesia. Nah, contohnya tari Gending Sriwijaya. Di bukumu ini ada ya. Anak-anak bisa membacanya di buku tematiknya tema 8, subtema kedua. Nah, tari Gending Sriwijaya ini berasal dari Sumatera Selatan. Ini dibawakan oleh 9 penari perempuan yang melambangkan 9 sungai di Sumatera Selatan. Nah, di sini juga ada tari Ratoh Jaroe yang berasal dari Aceh. Nah, ini ditarikan oleh penari perempuan berjumlah genap. Nah, ada juga tari Lenso. Tari Lenso berasal dari Maluku.
Nah, properti yang digunakan adalah sapu tangan. Nah, tari lenso ditarikan oleh 6 hingga 9 penari wanita yang digerakkan secara lemah. Tarian ini adalah tarian lemah lembut ya. Nah, di sini juga ada tari gambiong yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke subtema ketiga, yaitu reklame. Nah, ini sudah pernah kita bahas. Reklame adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan mengenai suatu barang, jasa, program, dan kegiatan lainnya. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis dari reklame lainnya. Nah, di tema 8 di bukumu ada jenis reklame yang sudah pernah kita bahas, yaitu baliho, poster, pamflet, emballase, dan lain-lainnya. Nah, sekarang di sini kita akan membahas jenis reklame spanduk, brosur, katalog, dan kalender. Ya. Nah, spanduk ini sudah pernah kita bahas ya. Nah, spanduk itu adalah reklame yang ditulis pada kain atau sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang pada tempat strategis dan ramai. Nah, tujuannya untuk komersial dan non komersil ya. Sementara brosur itu berupa selembar kertas yang berisi tulisan dan gambar, didesain secara menarik mungkin dan memiliki pesan tunggal yang isinya jelas, dan brosur ini disampaikan atau dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh orang. Tujuannya mempromosikan barang atau jasa ya. Nah, katalog. Contohnya nih, katalog siapa yang sering memakai produk Oriflame. Nah, katalog merupakan daftar berisi informasi tentang barang. Daftar barang pada katalog disusun secara sistematis. Nah, selain itu contoh katalog Tupperware ya. Nah, di sini ada kalender. Kalender adalah daftar hari dan bulan dalam setahun. Kalender dapat berbentuk media cetak maupun elektronik. Elektronik contohnya yang di HP-mu. Kalender yang digunakan sebagai reklame ditambahkan gambar atau tulisan di bagian atas kalender berisi informasi tentang produk perusahaan atau organisasi. Tentu di rumahmu ada kalender ya. Kamu bisa melihat contohnya nih, kalender yang datang dari PT Indofood, berarti dia akan membuat gambar produk Indofood yang ada diproduksi oleh PT Indofood. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat kalender reklame. Nah, yang pertama, siapkan alat dan bahan berupa kertas A3, pensil spidol atau pensil warna. Nah, yang kedua, buat kalender menggunakan kalender yang sudah ada sebagai acuan. Nah, kamu bisa melihat kalender 2021 mulai dari Januari sampai Desember. Nah, sisakan ruang untuk tulisan dan gambar. Di atasnya biasanya ya, untuk ruang untuk menggambar. Buatlah gambar dan tulisan sesuai informasi yang ingin disampaikan. Nah, yang terakhir, hias kalender dengan pensil warna atau spidol agar menarik ya. Beginilah cara membuat kalender reklame. Contohnya kamu ingin mempromosikan sekolahmu, berarti di gambarmu berarti kamu bisa menggambar fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Nanti kalendernya kamu buat contohnya Januari, Februari. Di bawah gambarmu bisa kamu buat tanggal-tanggalnya, tanggal 1 sampai tinggal 31 ya. Nah, begitulah cara membuat kalender reklame. Nah, baiklah anak-anak, sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Demikian pembelajaran kita. Semoga anak-anak bisa memahami.